Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega SSH FM, radionya mahasiswa masa kini. Hai hai hai, selamat pagi Sobat SH. Gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi bersama saya Kinanti di SH News yang akan menemani sobat semua selama 30 menit ke depan dengan informasi yang akurat. Baiklah, berikut informasinya. Sobat SH, informasi pertama datang dari dunia kriminal. Lagi-lagi karena terbakar api cemburu, bocah di desa Keling, Kediri, Jawa Timur meregang nyawa di tangan sang kekasih yang juga masih di bawah umur. Diketahui sosok bocah ini berinisial RI yang baru berusia 16 tahun. Dilansir dari Radar Kediri, Kamis 28 Desember 2023, RI diamankan polisi di Jalan Seroja, Desa Gedung Sewu, Pare pada Sabtu malam. Penangkapan RI dilakukan setelah Satreskrim Polres Kediri dan Polsek Kepung melakukan serangkaian penyelidikan. Menurut kronologi yang berhasil dihimpun, muda-mudi yang diduga menjalin hubungan dekat itu sepakat untuk bertemu di taman desa di pinggir jalan akses di Gua Jekles. Saat keduanya sedang asik mengobrol, tiba-tiba ponsel Indri berdering. RI cemburu melihat Indri berbincang dengan penelpon yang identitasnya belum diketahui. Dengan rasa penasaran bercampur rasa cemburu yang pada akhirnya keduanya bercekcok, ujar saksi. Pada awalnya hanya mempermasalahkan siapa yang menelpon. Karena kesal, Indri membalas kata-kata kasar RI dengan mengolok-olok ibunya. Di antaranya menyebutkan ibu RI sebagai perempuan malam dan sebagainya. Karena tidak terima, RI membenturkan kepala Indri ke beton. Tidak cukup di situ, RI juga menusuk perut Indri menggunakan belati hingga 14 kali. Selanjutnya RI juga menusuk kepala belakang Indri sebanyak 3 kali. Serangan bertubi-tubi itu membuat Indri meninggal di tempat dengan kondisi tubuh bersimbah darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WB 107,0 MHz SAFM, radionya mahasiswa masa kini. Selamat pagi para pendengar SA News SAFM Radio. Kembali di ruangan dengar Anda bersama saya Iqbal. Sejumlah informasi tentang dunia maraknya peredaran narkoba akan menemani aktivitas kalian selama beberapa menit ke depan. Sobat SA, informasi pertama untuk Anda datang dari dunia kriminal. Mengingat ini sudah akhir tahun nih Sobat SA, narkoba semakin marak di setiap daerah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pergantian tahun ditandai dengan banyaknya tindak kriminalisasi seperti pembunuhan, tawuran, hingga gangster yang berkeliaran pada malam hari. Oleh karena itu, harusnya kepekaan masyarakat seharusnya lebih meningkat lagi nih tentang peredaran narkoba, agar anak-anak muda dan teman-teman kita tidak terjerumus ke dalamnya. Seperti di Polresta Mataram yang melakukan penangkapan dengan barang bukti sabu-sabu dan akan didistribusikan jelang tahun baru. Ini kan sangat mengingat kembali bahayanya narkoba seperti itu sobat-sobat. Nah, yang bikin beda, penangkapan ini dilakukan di dalam kos pelaku. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Kasatgas Narkoba, yakni kos tersebut dijadikan tempat berjualan narkoba oleh pelaku berinisial MJ sobat. Pelaku ini dengan inisial MJ mengaku melakukan ini karena terdesak kebutuhan ekonomi. Atas perbuatannya dilakukan, pelaku dijerat pasal 112 ayat 2 UU nomor 35 dengan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah. Baiknya nih Sobat Esa, kita harus lebih tingkatkan lagi kegiatan sosialisasi bahaya narkoba ke anak-anak muda. Kegiatan ini harus dilakukan secara masif, sangat membantu masyarakat dalam meminimalisir kasus tindak kriminal karena narkoba bisa menjadi cikal bakal melakukan tindak kriminal itu sobat. Oke baik, berita itu cukup, itu aja berita dari saya Sobat Desa. Informasi tadi sebagai penghujung acara kita pagi hari ini. Tapi jangan khawatir karena setelah ini akan hadir program selanjutnya yang tidak kalah menarik tentunya dan akan mengisi ruang dengar Anda hingga sore nanti Sobat Desa. Semoga informasi tadi menambah wawasan dan bisa menjadi edukasi buat teman-teman dan anak-anak muda yang ada di manapun. Saya Iqbal Awaludin mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,0 MHz SHFM, radionya mahasiswa masa kini. Selamat pagi pendengar SH. News SHFM kembali hadir di ruang dengar Anda.
Bersama saya Muhammad Al-Qusairi, sejumlah informasi akan menemani pagi Anda selama beberapa menit ke depan dengan selingan lagu-lagu pop Indonesia. Seorang ibu dan anak laki-lakinya tewas dibunuh di rumahnya di Jalan Imam Bonjol, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku yang tak lain merupakan tetangga belakang rumah, korban pun telah ditangkap. Peristiwa pembunuhan korban seorang ibu dan anak laki-lakinya yang berinisial K dan F, kata Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, Ajun Komisaris Polisi Rudi Hidajanto, Sabtu 30 Desember 2023. Rudi mengatakan peristiwa itu terjadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pelaku diperkirakan masuk rumah dengan cara melompat pagar, jelasnya. Pelaku sendiri sudah diamankan warga dan sempat dihajar. Pelaku diketahui merupakan tetangga tepat belakang rumah korban. Tetangga belakang rumah sebut Rudi. Menurut Rudi, pelaku yang bernama Muji berhasil ditangkap warga setelah anak perempuan korban, Kusnul Khotimah, yang mengetahui langsung menghubungi untuk meminta tolong pacarnya. Dari situ, warga dan pacar anak korban lalu mendatangi rumah. Salah satu anak korban perempuan yang ada di dalam rumah menghubungi pacarnya. Pacarnya datang bersama warga. Warga pun datang, pelaku masih di dalam, diamankan. Sempat dihajar, ada polisi dan TNI, lalu diamankan, jelas Rudi. Usai menangkap pelaku, jenazah kedua korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sedangkan pelaku yang mengalami luka setelah sempat dimasah juga kini ikut dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pelaku di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, jelasnya. Oke, baiklah Sobat Esa, informasi tadi menjadi penghujung acara kita pada pagi hari ini. Tapi jangan khawatir karena acara selanjutnya nggak kalah menarik. Sobat Esa, semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan Sobat Esa. Saya Muhammad Al-Qusairi, pamit undur diri di ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,0 MHz SHFM, radionya mahasiswa masa kini. Selamat pagi para pendengar SH News SHFM Radio, kembali di ruang dengar Anda. Bersama saya Ella Cesha Putri, sejumlah informasi tentang dunia kriminal akan menemani aktivitas kalian selama beberapa menit ke depan. Sobat SH, informasi pertama untuk Anda datang dari dunia kriminal. Dilansir dari Kompas TV, seorang pria warga negara Indonesia asal Sulawesi Utara ditemukan tewas di Kamboja. Ia diduga jadi korban pembunuhan karena jenazahnya ditemukan dalam posisi duduk dengan leher terikat tali. Redi Ondang, warga negara Indonesia asal Sulut yang bekerja di Kamboja, ditemukan tewas pada Selasa lalu. Sejenazah ditemukan di wilayah Baffet, Kamboja dalam posisi duduk dengan tangan membiru, diduga bekas ikatan tali. Belum diketahui penyebab kematian korban karena masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Menurut penjelasan kuasa hukum korban, Marcelino Mewengkang, korban bersama istri berangkat ke Kamboja pada 9 Maret lalu karena diiming pekerjaan dengan gaji besar. Namun setiba di Kamboja, pekerjaan yang diterima ternyata tak sesuai dengan kesepakatan. Mereka malah dipekerjakan sebagai scammer. Korban diduga tertekan sehingga berusaha melarikan diri dari perusahaan tempatnya bekerja dengan tujuan KBRI Kamboja. Namun setelah itu korban hilang kontak dengan istri dan rekan-rekannya sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa. Pihak keluarga di Sulawesi Utara kini masih menunggu proses pemulangan jenazah yang ditangani KBRI. Sobat SH, informasi tadi sebagai penghujung acara kita pada pagi hari ini. Tapi jangan khawatir karena setelah ini akan hadir program selanjutnya yang tidak kalah menarik. Tentunya akan mengisi ruang dengar Anda hingga sore nanti. Sobat Esa, semoga informasi tadi menambah wawasan dan pengetahuan Sobat Esa. Di sini Ella Cesha Putri mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.